Ya, untuk sidang hari ini, selamat sore teman-teman dan publik di mana saya berada. Saya Panji Agung Mangkunegoro menyampaikan sidang hari ini tahap putusan selah, yang mana saya sudah melewati 4 tahapan. Pertama adalah dakwaan, kedua eksepsi, dan yang ketiga hari ini adalah putusan selah. Namun dari pengadilan, hakim sampaikan bahwa putusan selah nanti akan disampaikan minggu depan di hari Selasa. Dan kemudian saya mau sampaikan bahwa dalam kasus UT Dana Bos ini, kita menyuarakan tentang APBD, kita kritisi pemerintah, kita kritisi kelembagaan SMA Negeri 1 Kerom, kita kritisi kepala sekolah sebagai jabatan, bukan pribadi. Pengelolaan anggaran dana bos ini berdasarkan Undang-Undang Permendikbudristek mengenai pengawasan dan pengelolaan memang harus transparan ke publik, karena itu menjadi haknya murid dan haknya orang tua murid untuk tahu, dan juga guru-guru dalam sekolah itu. Sedangkan semua operasional sudah di-cover dalam Undang-Undang Dana Bos, tapi masih ada pungutan liar dan beberapa kasus-kasus fiktif yang juga sesuai dari permintaan Kejari Jayapura. Di saat saya tahap 2, saya diminta untuk pembuktian terbalik dan saya akan melaporkan balik setelah ini. Tetapi saya ikuti dulu sidang UT sampai di mana. Kemudian keputusan MK yang menyatakan bahwa kegaduhan politik di media sosial, apalagi kita mengkritisi pemerintah dalam ini APBD, tidak bisa diberikan sanksi UTE atau dipenjarakan, karena itu kepentingan umum, kepentingan publik. Tetapi yang saya sangat sayangkan adalah Bupati Kerom sepertinya melindungi kepala sekolah karena ada keterikatan emosional politik di dalam kepentingan mereka. Yang saya sampaikan adalah suara untuk bagaimana pendidikan di Kerom itu harus maju, dana bos itu harus diperuntukkan sesuai untuk hak-hak murid dan operasional sekolah. Kemudian mengacu pada putusan MK nomor 50 PU 6 2008, kritik terhadap lembaga negara atau publik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, karena itu kepentingan anggaran negara. Kemudian pasal 310 Kitab Undang-Undang KUP, pencemaran nama baik harus mengandung unsur fitnah, serta kasus ini harus ada pembuktian. Jadi kalau saya memfitnah, apakah dia harus diusut secara hukum mengenai penggunaan dana bos? Apakah dia sudah diusut? Ya jelas saya sudah diusut di inspektorat, tapi LHP tidak keluar. Apakah dia korupsi? Dugaan saya jelas, karena ada 6 guru yang mana dalam laporan itu sudah dibayarkan 24 juta tiap guru, tetapi tidak dibayarkan. Bahkan guru-guru tersebut sudah buat surat pernyataan dan materai kepada saya. Saya sebagai Direktur LSM Gempur Papua menerima aduan ini adalah aduan publik, kepentingan publik, bukan kepentingan politik. Dan hari ini saya akan lawan Kepala Sekolah SMU 1 Kerom. Hari ini saya akan lawan Peter Gusbager, Bupati Kerom. Harusnya Peter Gusbager dan Sekda Kerom memecat kepala sekolah itu dan menggantikan, bukan malah melindungi. Dan saya sempat ditahan 1 malam di Polres Kerom ketika hanya untuk BAP saja. Ini sebuah ironi tragik yang harus dipublis, dan ini menjadi sampel modus penggunaan dana bos yang bermasalah. Saya suarakan dana bos, berarti saya suarakan pendidikan kemajuan Kerom. Saya suarakan dana bos, berarti saya bela guru, murid, dan orang tua murid di Kabupaten Kerom. Terima kasih. Salam demokrasi. UT tidak bisa bungkam saya ketika saya bicara benar. Terima kasih.